Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu di rumah, stay safe, jaga kesehatan kalian. Dan di video kali ini kami akan memberikan something education buat kalian semua yang menonton video ini, yaitu Etika kepada makhluk hidup. dalam bermakhluk hidup kita harus memiliki akal dan pikiran kita dalam berperilaku sesama makhluk. Bukan hanya kita harus beretika sesama manusia saja, lalu seenaknya kita menghancurkan ciptaan Tuhan yang lainnya. It's wrong, itu salah, jangan ya. Etika kepada makhluk hidup terbagi menjadi tiga, yaitu etika kepada manusia, etika kepada hewan, dan etika kepada tumbuhan. Melainkan juga dengan binatang dan tumbuhan. Itu harus kita hargai sebagai ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan beretika atau menghargai sesama manusia dulu ya. Nabi SAW mendefinisikan akhlak mulia. Akhlak mulia itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta dan akhlak kepada sesama makhluk. Bagaimana cara kita mengetahui kita itu berakhlak mulia kepada sesama makhluk? Yang pertama, berbuatlah baik kepada orang lain. Berbaik kepada orang lain bukan hanya untuk gotong royong, membantu sesama, bukan hanya itu. Yang sesimpel mungkin, senyum. Yang kedua, berkata jujurlah kalian. Jangan pernah bohong, jangan memberikan berita hoax. Kita masuk ke kedua, jangan pernah menyakiti hati orang lain. Itu tidak baik. Yang ketiga, menahan ketika orang lain menyakiti kita. Wow, itu luar biasa. Kepada kalian, jangan pernah untuk ngejudge, menyakiti hati orang lain. Jangan. Walaupun orang lain menyakiti hati kita, kita harus tetap sabar, tahan diri, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doakan mereka yang terbaik mungkin. Nanti kita jangan pernah menyudutkan orang lain. Etika kepada yang lebih tua, etika kepada sesama atau sepantaran, dan etika kepada yang lebih muda. Selanjutnya, etika kepada hewan. Etika kepada hewan ini mungkin banyak dari kita yang tidak mengetahui bahwa manusia juga harus berperilaku baik kepada hewan. Dan etika kepada hewan ini terbagi juga menjadi dua, yaitu berbuat baik kepada hewan peliharaan dan berbuat baik kepada hewan ternak. Di hewan ternak ini kita tidak boleh berlaku kasar kepadanya seperti kuda. Kita tidak boleh memberikan beban yang terlalu berlebih kepadanya sehingga menyiksa dia. Dan juga di etika kepada hewan ternak ini, kita ketika ingin menyembelihnya atau ingin mengkonsumsi dagingnya, kita harus mengasah pisau kita setajam mungkin untuk ketika menyembelihnya atau membunuhnya tidak menyiksanya. Dan yang kedua yaitu etika kepada hewan peliharaan. Etika kepada hewan peliharaan, kita harus menyayanginya, memeliharanya dengan sebaik-baik mungkin, memberinya makan dan tidak membiarkannya kelaparan. Ataupun kepada hewan-hewan di luar sana, ketika kita lagi makan, datang kucing atau datang anjing sekalipun, kita harus berbuat baik kepadanya. Ingat, di dalam rezeki makanan, di dalam makanan kita itu atau rezeki yang kita miliki tersebut, ada rezeki yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. Kita harus memberikannya sedikit makanan kita atau sebagian makanan kita kepada hewan tersebut. Dan yang terakhir ialah etika kepada tumbuhan. Teman-teman, tahukah kalian kenapa kita harus menghargai tumbuhan? Ya, karena tumbuhan merupakan makhluk ciptaan Allah. Dan tumbuhan sangat penting bagi kelangsungan hidup, khususnya kita manusia dan juga hewan. Tumbuhan memberikan banyak sekali manfaat, seperti sumber oksigen, sumber makanan, obat-obatan, dan lain-lain.
tumbuhan juga senantiasa bertasbih loh kepada Allah. Hal ini sudah dibuktikan oleh para ilmuwan, yaitu pada tahun 1981, ilmuwan Amerika yang bernama William Brown meneliti tanaman dengan menggunakan alat penangkap suara ultrasonik yang bisa menangkap suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan hasilnya, kalau tanaman itu mengeluarkan suara dan suara itu berulang sebanyak 1000 kali dalam sedetik. Penemuan ini sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Jadi, kita harus menjaga dan menyayangi tumbuhan. Karena Islam juga menganjurkan kita menanam, kemudian kita merawatnya supaya dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan apabila yang memanfaatkannya itu berupa hewan, burung, dan lain sebagainya, maka yang menanam akan mendapatkan nilai pahala sedekah dari Allah, yaitu bagian sedekah jariyah, yang sama-sama kita ketahui bahwa amal jariyah akan senantiasa mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi begitulah video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menontonnya sampai akhir ini. Kesimpulannya adalah kita jangan pernah merupakan ciptaan Tuhan lainnya. Jangan pernah kita menyakiti hati orang lain. Hargai sesama makhluk hidup. Hargai yang paling tua, hargai yang paling muda. Pokoknya berbuatlah baik, berkata jujur, dan hargai semua ciptaan Tuhan, maupun itu binatang dan tumbuhan. Kami dari kelompok KKNDR 103 mengundurkan diri dari video ini. Semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, stay safe. Terima kasih.